Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di rumah ataupun yang ada di gereja, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Karena kita percaya malam hari ini menjadi malam lawatan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita untuk kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri. Terima kasih untuk sepanjang hari ini kami boleh menikmati anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami masih diberi umur yang panjang. Kami masih diberi kesehatan. Kami masih diberikan berkat-berkat yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang haus. Engkau melihat setiap hati kami yang lapar akan Engkau. Lawatlah kami Tuhan dimanapun kami berada. Hadir dan jamah setiap kami. Sembuhkan kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan setiap hati kami. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami izinkan Engkau bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
yang percaya Tuhan menyertai hidup kita. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia, muliakan Dia dengan pujian-Mu. Sembah Dia, tinggikan nama-Nya Yesus. Dalam kami ada di rumah Tuhan, kami ada duduk, diam, mendekat kepada Tuhan. Karena itu bagian yang sangat terpenting dalam hidup kami. Semua yang ada di dunia ini akan lenyap, semua akan kami tinggalkan Tuhan. Tapi kasih-Mu tidak akan pernah Kau tinggalkan dalam hidup kami. Kami hanya ingin butuh Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang membawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, lebih lagi dalam hadirat-Mu. Sentuh hati kami dan sembuhkan kami Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau berkuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hanya butuh Tuhan, Tuhan Yesus. Kami
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Katakan dengan percaya Bapak Ibu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Pertolonganmu, angkat tanganmu buat Tuhan. Mari bebaskan roh kita malam hari
kami memberikan segala pujian, segala kemuliaan cuman buat satu nama, yaitu Tuhan Yesus saja. Baik dari tempat ini maupun dari rumah-rumah kami. Tuhan Yesus, kami memberikan segala kemuliaan buat Tuhan Yesus yang layak. Tidak ada manusia yang layak. Tetapi hari ini kami memberikan pujian itu buat Tuhan. Sebab Tuhan yang layak, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah mati buat kami. Terima kasih. Roh Kudus, malam hari ini kami membuka telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Kami berdoa malam hari ini, kami berkata kepada setiap pikiran kami tundukkan di bawah pikiran Kristus. Dan setiap telinga kami menjadi terbuka di dalam nama Yesus untuk mendengar suara Tuhan. Roh Kudus, bicaralah kepada setiap kami dengan cara yang sederhana, yang Tuhan itu tahu caranya bicara kepada setiap kami. Dan biarlah firman ini menjadi firman yang akan masuk di dalam hati kami dan menghasilkan buah. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Terima kasih buat kesempatan boleh melayani ada di tempat ini. Karena menurut saya untuk seorang boleh datang kepada Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Setelah belajar dari kemarin, saya selalu bilang sama suami saya, kita ini, kalau mertua saya selalu bilang, kita ini umurnya Tuhan Yesus. Kalau orang-orang ngomongnya nyowo sambung gitu ya. Kita ini umurnya Tuhan Yesus. Kalau enggak karena Tuhan Yesus kita enggak tahu ada di mana. Nah, mari hari ini saya ingin bagikan sesuatu, yaitu adalah mari kita akan belajar dari kisah orang Israel. Apa yang dimaksud dengan arti dari penyertaan Tuhan. Mari kita akan buka di dalam Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-11 terlebih dahulu sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakannya oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul habis orang Midian itu. Kau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Nah, saudara, ketika malaikat Tuhan ini datang kepada Gideon, dia berkata begini, Tuhan menyertai engkau. Sebuah kalimat yang kayaknya luar biasa banget. Tetapi respon Gideon hari itu persis seringkali seperti respon saya. Dan mungkin ada saudara yang punya respon yang sama. Jika Tuhan menyertai, kenapa semua ini menimpa kami? Katanya Tuhan menyertai, kok ada corona? Katanya Tuhan menyertai, kok saya masih hidup dalam kekurangan?
katanya Tuhan menyertai. Kok rumah tangga saya masih suka berantem. Katanya Tuhan menyertai. Katanya. Lalu mana Tuhan itu, kenapa semua ini menimpa saya? Nah, kita sering pikir yang namanya disertai Tuhan itu artinya hidup bahagia selama-lamanya. Dalam kemewahan bahkan gitu ya. Seperti akhir kisah dari Tuan Putri dan Sang Pangeran. Happily ever after. Lalu mereka hidup bahagia selama-lamanya gitu ya saudara. Nah, akhir ending nanti Tuhan itu menjanjikan lebih dari sekadar happily ever after atau hidup bahagia selamanya yang seperti di dongeng-dongeng. Yang ada di dalam impian kita ini, kenapa kok kita berpikir seperti itu? Karena kita ini punya pikiran yang dibentuk dari dongeng masa kecil kita. Atau kalau hari ini dari drakor gitu ya. Banyak orang karena lihat drakor, lalu lihat pasangannya merasa pasangannya ini sama sekali tidak sempurna. Karena apa? Karena terlalu banyak lihat drakor. Bahkan ada ibu-ibu kalau lihat drakor, habis itu lihat pasangannya tuh langsung geblak gitu. Sehingga sampai banyak ibu-ibu ini merasa kepengennya pergi ke Korea, operasi plastik, kerja jadi pegawai rendahan di sana, lalu ditaksir anaknya orang kaya gitu kan saudara. Persis kayak semua drakor itu kan sama ceritanya. Lalu di situ ketemu dengan pasangan hidup yang kaya raya dan sempurna dan tergila-gila pada kita. Yang notabene itu tidak akan terjadi saudara ya. Itu tidak akan pernah terjadi. Nah, dari mana kita bisa lihat penyertaan Tuhan itu kalau kita cuma hidup di dalam sesuatu yang stabil gitu. Justru penyertaan Tuhan itu terlihat ketika ada badai, ada topan yang besar. Kita akan lihat laut tiba-tiba jadi teduh ketika Tuhan berfirman. Kapan penyertaan Tuhan itu kelihatan? Pada waktu kita dimasukkan di gua yang penuh dengan singa lapar. Dan mereka mendadak menjadi jinak dan tidak bisa membahayakan kita. Lah waktu-waktu itu kita bisa lihat penyertaan Tuhan. Dan tahukah saudara, penyertaan Tuhan itu justru seringkali membawa kita keluar dari kenyamanan kita. Kalau ada kata-kata Tuhan menyertai engkau, itu bukan artinya berarti Tuhan itu memasukkan kita di dalam sebuah situasi yang aman. Seperti kalau anak kecil itu dimasukkan di dalam walker itu ya saudara ya. Mau lari kemana, terserah pokoknya ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak seperti itu. Penyertaan Tuhan seringkali justru membawa kita ini sampai seolah-olah ini benar-benar ada di batas kekuatan kita. Tapi di situ kita melihat Tuhan yang menyertai dan menyelesaikan bagi kita. Nah, bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan? Belajar dari kisah Gideon, mari kita buka di Hakim-Hakim 6 tadi, kita baca di ayat sebelumnya. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-7 sampai di ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata begini. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada Israel dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan dari negeri yang kuberikan kepadamu. Dan aku berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Tuhan bilang bahwa apa yang menyebabkan semua ini datang adalah ketika ada Allah yang lain. Ada berhala yang lain disembah. Sehingga pertama kali yang menjadi tugas Gideon adalah membawa orang Israel kembali kepada Tuhan, membuang berhalanya. Bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan itu nyata, yaitu yang pertama, buang ilah yang lain, buang berhala yang lain. Tuhan sampai kirim nabi untuk menyampaikan firman, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan janji pembebasannya. Tetapi juga Tuhan kasih ketentuannya, yaitu ketentuan nomor 1, tidak boleh ada berhala yang lain. Tidak boleh ada berhala yang lain di dalam rumah Tuhan. Tidak boleh ada superhero di dalam rumah Tuhan, kecuali Yesus. Saya ingat minggu lalu, saya waktu kebaktian hari Minggu. Saya kalau nggak salah waktu itu Minggu pagi. Waktu kita semua lagi nyembah Tuhan gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, jangan ada superhero lain di sini.
Saya langsung bilang, Tuhan ampuni Tuhan kalau ada superhero yang lain. Ampuni kalau ada orang-orang yang mau jadi superhero-nya juga. Ampuni kalau saya juga mau jadi superhero-nya. Ampuni saya Tuhan. Waktu saya berkata, Tuhan jangan sampai Tuhan di rumah ini ada superhero yang lain. Di dalam rumah Tuhan cuma boleh ada satu yang disembah, yaitu Tuhan Yesus. Jadi superhero itu kayak apa toh saudara? Ini kayak gini. Maksud saya yang saya maksud adalah kayak gini. Salah satunya, kita semua itu kepengen tampil baik. Kita semua kepengen jadi orang baik. Betul saudara ya? Betul. Tetapi masalahnya adalah yang menjadi motivasi kita untuk menjadi baik itu apa? Ada orang yang menjadi baik dan bersikap baik supaya tampak baik. Supaya orang lain lihat saya baik. Supaya orang lain melihat bahwa saya ini baik. Orangnya saya itu baik. Ada lagi yang berpikir bahwa saya harus kelihatan baik. Kenapa? Sederhana aja. Karena Tuhan saya baik. Sesimpel itu aja. Saya harus baik. Kenapa? Karena Tuhan saya baik. Kalau kita selalu berpikir dengan apa yang kelihatan, apa yang nanti orang lain pikir, apa yang nanti orang lain lihat dari hidup kita. Tampaknya hasilnya itu sama loh saudara. Dengan orang yang juga melakukan baik ya sederhana. Karena memang Tuhan baik ya saya baik gitu aja. Sesimpel itu. Hasilnya buahnya itu bisa sama. Tapi akarnya beda, motivasinya beda. Nah Tuhan bilang di 1 Samuel, Tuhan itu Tuhan yang lihatnya hati, gak lihat buah. Yang dilihat manusia tuh bisa sama, baik. Tapi akarnya apa? Tuhan itu kayak nerobos dari ke dalam hati gitu. Dan lihat, kenapa toh kamu kok melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Dan ketika Tuhan itu melihat hati kita, sebuah pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada setiap diri kita sendiri. Apakah Tuhan akan happy kalau Tuhan lihat kedalaman hati kita? Kadang saya kalau bilang sama Tuhan, Tuhan saya heran kenapa Tuhan mengasihi saya. Tuhan loh bisa lihat hatiku, orang lain gak bisa lihat. Tapi saya heran kenapa Tuhan mengasihi saya. Dan berulang-ulang membawa saya itu mendekat lagi. Sementara Tuhan itu tahu seberapa bobroknya saya. Nah saudara, Tuhan itu Tuhan yang tidak lihat hasil. Dia tidak disenangkan karena hasil usaha yang sempurna. Dia tidak disenangkan karena kita tampil sangat luar biasa. Dia disenangkan karena sikap hati yang sederhana aja. Tidak ada yang superhero lainnya, cuma Tuhan Yesus saja. Untuk sebuah pemulihan terjadi diperlukan sebuah pertobatan yang radikal. Menjadikan di dalam hidup kita hanya ada satu superhero. Satu Tuhan, satu penguasa, satu harapan, satu andalan, yaitu cuma Tuhan Yesus. Saya ingat kalau pada waktu papa saya ini masih hidup, saya suka menjadikan papa saya itu adalah superhero saya. Kenapa? Kalau saya ada apa-apa, andalan saya ini papa saya. Saya selalu jadikan dia andalan saya. Jadi, enggak apa-apa lah, nanti kalau ada apa-apa, enggak apa-apa. Masih ada papa, nanti papa akan bantu. Masih ada orang tua saya, nanti orang tua saya akan bantu. Tapi saya lihat betul-betul bahwa semakin saya berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu membawa saya untuk mengandalkan hanya Tuhan. Tidak sampai ada di masa-masa di mana betul-betul tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Cuman Tuhan Yesus saja. Dan ketika kita itu belajar mengandalkan Tuhan beneran, nah ketika itulah janji Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Superhero di dalam hidup kita tuh bisa jadi mungkin orang tua kita, pemimpin kita. Aduh, kalau nggak ada orang tua kita,
gimana nanti saya masa depan saya. Kalau enggak ada suami saya, nanti gimana saya. Kalau enggak ada pemimpin saya, waduh pokoknya andalan saya ini. Kalau enggak dia, saya enggak mau. Itu superhero. Kalau itu ada di dalam hati kita harus bertobat. Tuhan bilang, buat terobosan terjadi, keluar dari perbudakan orang Midian, harus satu tok superhero. Hanya Tuhan Yesus, tidak boleh andalkan yang lain. Bahkan tidak boleh mengandalkan Gideon. Tidak boleh andalkan pemimpin kita. Oh enggak apa-apa, gandol, imannya gandol, enggak bisa. Itulah penghalang kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan. Yang kedua, untuk mengalami penyertaan Tuhan adalah kita perlu mengikuti instruksi. Yang pertama, untuk mengalami penyertaan Tuhan, kita perlu cuman satu superhero. Buang superhero yang lain, buang berhala yang lain, buang ilah-ilah yang lain. Dan yang kedua, kita perlu mengikuti instruksi. Saya ingat saudara, waktu tahun 2010, hari itu Bapak Gembala, Ibu Gembala dan saya ada di Tianjin. Lalu kami ini jalan-jalan ke Beijing. Itu ceritanya berobat loh saudara ya. Pak Gembala waktu itu waktu sakit berobat dan kami pergi ke Beijing. Nah waktu kami ke Beijing ini papa saya tuh pakai sandal kodok itu yang tapi terus terang aja itu yang murah saudara ya. Yang belinya di pasar itu loh saudara. Saudara tahu kalau yang edisi murah sama edisi yang beneran tuh bedanya apa? Bedanya kalau pada waktu licin. Pada waktu licin dia tuh kayak kepleset gitu. Sementara dia ini udah badannya sakit, waktu itu musim hujan, kami tuh harus ikut jalannya orang itu ya. Dan itu dia, waduh kalau saya lihat papa saya itu jalan tuh sampai rasanya mir-miran jatuh gitu. Karena sandalnya yang sangat licin itu. Lalu kami berpikir, kami memutuskan untuk kita harus cari sepatu yang lebih baik, alas kaki yang lebih baik buat papa saya. Nah kami pergi ke sebuah pertokoan, ini di Beijing Bapak Ibu, saya dengan menantunya Bu Yudi waktu itu. Dengan Lia kami berdua jalan, gak tahu mana-mana, gak pernah ke Beijing, gak tahu itu dekatnya sebelah mana, pokoknya nekat aja berdua. Bapak Ibu Gembala sudah ada di penginapan, kami berdua nekat pergi ke mall yang gak tahu itu di mana. Setelah kami pergi ke sana, kami puji Tuhan menemukannya sepatunya. Masalahnya satu, kami gak bisa pulang saudara. Saudara tahu kami di sana ini benar-benar tersesat. Kami gak bisa pulang. Itu entah sudah malam, mal-mal sudah tutup, jalanan sudah sepi, gak ada orang lewat. Dan kami tidak tahu kami di mana dan petunjuk jalan juga saya nggak bisa baca. Hari itu nggak ada Google Translate saudara. Nggak ada Google Map. Saya nggak punya Google Map itu saudara. Nah lalu si Lia ini, untung Lia ini bisa ngomong bahasa di sana bahasa Mandarin. Lalu dia telepon gitu, pakai telepon genggam yang ya pokoknya cuma bisanya telepon doang itu. Lalu dia tanya, ini kita ada di mana begini gitu. Kamu ada di mana? Lihat sebelahnya ada apa? Dia lihat sebelahnya ada apa. Saya nggak tahu saya ada di mana. Lalu dengan mengikuti instruksi dari telepon genggamnya itu, kami itu naik. Ternyata itu masih jauh dari rumah, jauh dari penginapan. Itu naik jembatan penyeberangan, turun dan lain sebagainya. Sampai kita bisa nyampe ke rumah itu udah seneng. Kenapa? Karena itu sebetulnya sudah gerimis, malam banget. Capek banget di tempat yang kami nggak tahu. Tapi karena kami dengarkan instruksi, kami nyampe. Pertanyaan saya, selama kita dengarkan arahan instruksi tapi kita nggak pernah jalan, bisakah kita nyampe? Gak akan pernah nyampe. Sama, ketika pemulihan itu mau datang, kita perlu dengar instruksi. Tapi dengar tok nggak cukup, dengar tok. Kalau kita cuma dengar dan berkata amin, tapi kita tidak melakukannya, seperti orang itu berhenti di tempat. Tapi kita perlu jalan dan mengikutinya. Kita perlu jalan sampai pemulihan itu, sampai kita tuh nyampe di tempat yang dituju. Kalau kita enggak mau jalan, maka pemulihan itu juga tidak akan pernah datang. Banyak orang berpikir kalau disertai Tuhan itu otomatis semuanya datang. Tidak, itu namanya mimpi saudara ya. Nah penyertaan Tuhan di perjanjian lama itu sering dinyatakan sebagai tiang awan dan tiang api. Menjaga bangsa Israel waktu siang dari dingin, waktu malam itu dari gelap.
Tetapi pasukan itu kalau tiang awan, tiang api jalan, dia harus jalan. Bukannya dia jalan, tiang awan dan tiang api yang ngikut. Tuhan, aku mau ke sana, sertai saya ya Tuhan. Ayo Tuhan, Tuhan. Tuhan, aku mau ke sana. Tuhan yang nyertai dong. Lalu kalau kita nggak lihat penyertaan Tuhan, kita berkata, "Loh Tuhan mana?" Katanya Tuhan menyertai. Saudara, Tuhan itu bukan babysitter. Tuhan itu master. Master itu artinya tuan. Tuhan bukan babysitter. Kalau babysitter ikut-ikut. Oh iya, ini nanti kalau jalan diikuti kemana-mana. Itu babysitter. Tuhan tidak pernah berkata Tuhan babysitter kita. Dia master, dia tuan. Jadi dia yang jalan, kita yang ngikut saudara. Ketika pemulihan mau datang, kita harus ngikuti apa yang Tuhan mau. Kita harus lakukan apa yang Tuhan itu mau. Tidak bisa kita hanya tidak melakukan apa-apa dan itu tiba-tiba terjadi. Ketika Tuhan berkata ampuni, yang jadi bagian kita adalah berkata ya saya mau. Tanpa cari yang benar dan yang salah siapa. Kalau Tuhan berkata ampuni, kita ampuni. Kalau Tuhan berkata berikan, kita kasih. Meskipun yang ada yang terakhir tinggal 5 roti dan 2 ikan. Kita kasih karena itu adalah kunci kita mengikuti Tuhan. Kita lihat penyertaan Tuhan kembali buat kita. Kalau Tuhan berkata tunggu, meskipun mungkin dihitung secara di kertas, ini pasti untung, pasti untung, pasti untung. Tuhan berkata tunggu, kita tunggu sebab Tuhan yang lebih tahu. Tuhan itu yang melangkah di depan dan kita yang mengikuti Tuhan. Sebuah ayat yang terakhir, Mazmur 138. Firman Tuhan berkata Mazmur 138 ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Lihat, ketika kita berseru, kita mendengar suara Tuhan. Suara itu menambah kekuatan dalam diri kita. Dan apalagi ketika kita mengikutinya. Ketika kita mengikuti Tuhan, kita akan melihat Tuhan itu yang menyertai kita. Beberapa waktu terakhir ini saya percaya banget bahwa kenapa Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Karena kita tuh sedang membutuhkannya. Kita itu sedang membutuhkan Tuhan untuk melakukan banyak hal buat kita. Tapi Tuhan juga sedang menunggu kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saya minta deh bro. Mari kita akan nyanyikan sebuah pujian-pujian ini berkata gini. Tuhan yang besertaku dan aku membutuhkan jamahan Tuhan itu hari ini. Kalau hari ini mungkin ketika kita ini berkata Tuhan engkau yang menyertai aku, engkau yang menyertai aku. Tapi ada sesuatu yang Tuhan tuh suruh kita lakukan dan kita tuh begitu berat melakukannya. Saya cuma ingin mendorong saudara, percaya aja, lakukan, saudara tidak akan rugi. Saudara akan lihat Tuhan itu mengerjakannya kok bagi kita. Tuhan itu bela firman-Nya. Tuhan tuh gak bela kita, Tuhan bela firman-Nya. Amin saudara, kalau kita ngikuti firman, kita akan lihat hidup kita di dalam pembelaan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Katakan Tuhan yang besertaku. Tuhan yang, mari sama-sama kita akan bangkit berdiri saudara. Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru,
Tuhan Yesus, kalau kami masih punya berhala-berhala yang itu kami sembah di dalam hidup kami berdoa, kami minta ampun Tuhan. Kalau kami punya orang-orang yang kami andalkan, yang kami pikir kalau tanpa orang itu hidup kami selesai sudah. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau berkata Tuhan Yesus, di dalam hidup kami cuman ada satu Tuhan, satu andalan kami, satu penguasa. Tidak ada yang lain, cuman Tuhan Yesus saja. Juga yang paling kami mau sembah, kami mau muliakan cuman Tuhan Yesus saja dan tidak ada yang lain. Dan Tuhan Yesus, ajari setiap kami mengikuti instruksi yang dari Tuhan. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan itu mau taruh. Ada langkah-langkah kecil yang kami itu harus ikuti. Beri kami hati yang taat Tuhan. Beri kami hati yang mau ikut. Supaya kami bisa lihat setiap langkah adalah mujizat. Setiap langkah adalah mujizat. Karena kami mengikuti langkah-langkahnya Tuhan. Kami mengikuti jejak-jejaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan aku berdoa, kami berdoa sama-sama Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa ini bukan masa kesesakan. Yang kami tahu ini adalah masa terobosan. Ini adalah sebuah musim yang baru. Di mana Tuhan berkata ini adalah musim yang Tuhan katakan Tuhan sedang menyertai kami. Kami akan lihat di musim ini ada mulut-mulut singa yang dikatupkan. Kami akan lihat di musim ini ada badai yang diteduhkan. Kami akan lihat di musim ini Tuhan. Kami akan jalan di atas air. Karena kami lihat penyertaan Tuhan. Karena kami ikut Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa ini adalah sebuah musim yang baru. Musim yang baru. Yang berkata ini adalah musim yang baru buat hidup saudara. Katakan, aku percaya ini musim yang baru buat hidupku. Aku percaya ini musim yang baru buat hidupku. Inilah yang disebut musim kesembuhan. Musim terobosan. Inilah musim kemenangan. Inilah musim mujizat buat kami. Ya, kami akan lihat tantangan. Tapi kami juga akan lihat Tuhan yang besar. Yang menyertai kami. Sedang melakukan perkara yang dahsyat. Buat setiap kami. Menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menerimanya Tuhan, kami deklarasikan, kami percaya inilah musim yang baru. Juga buat gereja ini, musim kebangkitan untuk gereja ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Kita akan sama-sama berdoa buat pertambahan COVID yang ada di mana-mana saudara, ada di berbagai tempat saudara ya, pertambahan COVID luar biasa banyak. Tapi hari ini kita akan berdoa sama-sama, kita minta Tuhan hadir, kita minta darahnya menyembuhkan. Jangan sampai kita kalah dengan rasa takut, doanya kalah dengan rasa takut, tapi terus terobos di dalam doa. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama, kita akan berdoa buat teman-teman, saudara-saudara kita yang mereka mungkin sedang mengalami sakit hari ini. Dan mereka sedang butuhkan mujizat. Jadi kita berdoa dulu, kita lepaskan kesembuhan dulu. Buat kota-kota kita, buat tempat-tempat kita, buat daerah kita, kita lepaskan itu. Kemudian kita baru akan berdoa buat saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama berdoa buat gereja kita, saudara, supaya gereja kita ini terus jadi berkat. Saudara ya, gereja ini terus membagikan lianwa kemana-mana orang-orang yang menderita COVID-19 ini. Tapi bukan cuma lianwa itu dibagikan, tapi kepada saudara-saudara yang diberikan lianwa itu, mereka juga dibawa di dalam doa setiap hari. Dinaikkan dari gereja ini, makanya lianwanya mandi banget, manjur banget saudara ya. Karena apa? Karena ada doa, Tuhan ada di situ, Tuhan menyembuhkan mereka. Saya percaya kuasa doa luar biasa, saudara juga ikut mendoakan mereka. Kita berdoa supaya waktu gereja kita bagikan lianwa benar-benar itu akan jadi berkat buat orang lain. Amin saudara ya. Kita akan berdoa sama-sama, lalu kita akan minta Ibu Gembala untuk menutup di dalam doa. Kita akan sama-sama bahasa roh terlebih dahulu. Rabakasyakandaraba. Kiri pakasyakan kase kiri pak, kuri pakasyakan kase kiri pak. Kita akan berdoa buat daerah-daerah kita, buat kota kita,
saudara yang ada di Blora, kita berdoa buat kota Blora, atau saudara yang ada dimanapun saudara, kita akan mulai berdoa buat kota kita. Lepaskan perlindungan Tuhan, lepaskan kesembuhan, lepaskan darah Yesus buat daerah kita. Mari kita akan mulai berdoa. 3, 2, 1, mari mulai berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat, kami lepaskan kesembuhan terjadi buat daerah kami. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus buat setiap daerah-daerah kami. Di dalam nama Yesus tidak akan ada lagi pertambahan korban COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Mari kita akan mulai berdoa buat teman-teman saudara-saudara kita, mereka yang hari ini sedang mengalami sakit terinfeksi virus dari COVID-19 ini. Kita akan berdoa supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Mari kita akan mulai berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Kami lepaskan sekarang ini dalam nama Yesus. Tolongan-Mu Tuhan, Engkau yang memegang tangan mereka, tidak melepaskan mereka, mereka yang akan menyembuhkan mereka ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan sama-sama berdoa buat apa yang gereja kita ini bagikan saudara, dan biar gereja ini akan jadi berkat justru di masa-masa ini. Gereja ini akan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita akan mulai berdoa buat gereja kita sama-sama. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami ini Tuhan. Buat gereja ini semakin jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri saudara. Kira pakasyakan darah. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, naikkan syukur, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Kira pakasyakan yaramu. Oh kami naikkan syukur. Engkau baik, Engkau penyembuh, kuasa-Mu tak terbatas. Oh
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami bangga kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang berjanji menyertai kami bahkan sampai pada kesudahan zaman. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau berkuasa menepati, dan apa yang Engkau katakan adalah ya dan amin buat setiap kami. Tuhan, bimbing kami senantiasa agar hidup kami senantiasa kami hanya memandang kepada Tuhan, percaya dengan apa yang Engkau katakan. Kami mau membuang segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mau mentaati-Mu senantiasa. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kami semua dijamah Tuhan, kami dilawat Tuhan, dan kami siap mengalami mujizat demi mujizat, perkara-perkara besar dinyatakan buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi kembali dan Engkau pakai kemanapun dia Engkau utus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati kasih Tuhan, dan kami percaya berkat kasih karunia Tuhan sungguh melimpah-limpah atas setiap kami. Tuhan, kami siap menerima penyertaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Engkau yang berjanji menyertai keluar masuk kami, Engkau berjanji menyertai apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih, kami bersyukur Engkau memberi kami telinga seorang murid yang mendengarkan suara Tuhan. Engkau berjanji Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang akan mengajar kami di dalam segala hal. Sehingga apa yang kami kerjakan bukan dari diri kami, tetapi Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang memberitahukan kepada setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, pulang dengan berkat, dengan kasih karunia Tuhan, penyertaan anugerah sempurna buat kita semua. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberkati, dan apa saja yang dikerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati, shalom, selamat malam.